guys, ini saya akan kembali membuat video karena ada beberapa teman yang menanyakan kira-kira habis berapa kilo dalam sehari memberi pakan sapi dalam satu ekor. Nah, kalau dijelaskan dengan orang yang belum pernah memelihara, tentunya sangat sulit sekali. Karena apa? Karena dia harus memahami dulu, harus mengerti dulu. Kira-kira habis berapa dalam sehari. Kemudian di sini kami tergerak untuk membuat video, teman-teman semua. Nah, untuk kalau kapasitas sapi yang seperti ini sudah sering kami buatkan video. Ini memberikan makan, ini makannya yaitu kandungannya dari kulit singkong atau menir singkong dicampur dengan dedak katul, kemudian dicampur dengan sentrat. Nah, untuk kapasitas sapi yang masih kecil seperti ini, pedetan, itu tidak banyak. Kalau ditimbang itu mungkin sekitar 10 kilo, tetapi kami menggunakan takaran bak dan setelah diberi makan gimana hasilnya, kurang apa sisa. Nah, kalau yang macam seperti ini, saudara-saudara, sedulur-dulur semua, ini dia ukurannya 2 bak kecil. Setiap kali makan, pagi 2 bak, sore 2 bak. Nah, kalau siang seperti ini tinggal sisa-sisanya nih. Tuh, jadi 2 bak kalau yang ukuran besar sekali makan. Kalau ditimbang sekitar 15-an kilo. Kalau yang ini indukan ini rata-rata 1 bak. Nah, setelah kita aduk, kandungannya kita sesuaikan, sentrat dengan dedaknya, itu baru kita berikan. Biasanya kalau kita cuman cek setelah kita diberikan makan, kita berikan ke sapi, kesenangan dari sapi itu sendiri seperti apa. Jadi ini yang kemarin saya buat, saya video. Ini sekarang baru 5 hari, tapi karena memang nafsu makannya bagus, hasilnya sudah kelihatan. Nah, ini yang baru 2 hari, sama sekali belum mau dikasih makanan fermentasi, kulit singkong dan katul, dicampur katul dan sentrat, nih belum mau. Sudah 2 hari, 3 hari ini belum mau makan, tapi saya biarkan aja karena biasanya sapi jenis ini dia nggak tahan lapar, nanti pasti mau. Nanti kalau udah lahap, walaupun sekarang kurus habis, tapi seminggu sudah mulai doyan makan, ini hasilnya bagus. Nah, ini saya ajak lihat di tempat kita penampungan pakan, nanti bisa dipraktekkan sendiri kira-kira habis berapa kilo. Kalau saya biasanya saya aduk ini baknya. Nah, ini rata-rata 1 bak ini pagi 1 bak, sore 1 bak, kecuali yang udah berat badan di atas 700, 800 itu 2 bak. Nah, ini kulit singkongnya, teman-teman, kulit singkongnya. Ini diaduk, ya kan, dicampur dengan dedak. Ditambah lagi dengan konsentrat. Ini sentratnya, sentrat biasa. Ini kita aduk. Nah, ini dedaknya sama sentratnya kita aduk, kemudian kita berikan ke sapi. 1 bak, pagi 1 bak, sore 1 bak.
Nah, kalau siang hari itu sekitar jam 12 itu belum habis makanan yang sajian pagi, itu biasanya kami tambahin sentrat. Tambahin sentrat sama tambahin dedak supaya habis, karena nanti sekitar jam 3 itu usahakan sudah habis, karena kita mau meracikkan lagi menu makan sore. Nah, ini hasilnya teman-teman semua, ini bagus sekali. Nah, kemudian lagi ada yang menanyakan, Pak, kira-kira peningkatannya berapa sih, Pak, dalam satu hari, rugi apa enggak sih, Pak, pelihara sapi itu? Nah, ini yang susah untuk menerangkan. Kalau bagi saya, karena apa? Pemula, biasanya pemula ini dia mau usaha banyak perhitungan, takut nanti gagal dan sebagainya. Tetapi kalau menurut saya, ini pengalaman saya, karena dulu saya juga pernah gagal. Itu saya pakai modal dari bank, tidak bisa berkembang karena setiap bulan harus bayar bunga, karena belum ada hasil lain, sehingga kami harus jual sapi setiap bulan. Kadang ada yang belum untung, udah kita jual karena kita diuber dengan ansuran. Nah, yang sekarang ini beda dengan yang kemarin pada tahun 2010 itu. Nah, walaupun saya pakai dana bank, kami menggunakan bank KUR BRI untuk pelihara sapi, kami nggak harus buru-buru dari hasilnya sapi, tapi tujuan kami adalah menabung. Kita beternak, menabung yang mendapatkan hasil. Jadi kita untuk ansuran banknya, ya terang-terangan kami selama ini belum pernah sampai jual sapi. Tapi ketika ada perputaran jual beli sapi yang sudah menguntungkan, nih hasilnya, postur tubuhnya sangat bagus sekali, itu dananya langsung kami masukkan ke bank. Jadi pada saat jatuh tempo setoran, dari pihak bank tinggal langsung mengambil sendiri secara otomatis. Jadi kami nggak kebingungan, yang penting stoknya selalu ada, jangan sampai dihabiskan. Nah, ini 9 bulan kita pelihara, hasilnya seperti ini. Nih. Nah, untuk pakan sendiri teman-teman, untuk keseluruhan sapi ini sejumlah 30 ekor, ini dalam satu bulan menghabiskan satu red 10 ton, kemudian dedaknya sekitar 1 ton, konsentratnya sekitar 500 kilo, karena sentrat dan dedak cuma untuk campuran. Nah, kalau kita hitung semua teman-teman, kulit singkongnya 3 juta, kulit singkongnya 1 red 10 ton 3 juta, kemudian kita tambah konsentrat 1.200.000, ditambah lagi dedak 1,5 juta, jadi 3 juta sama 1,5 juta, 4,5 sama 1.200.000, berarti 57 ditambah dengan biaya perawatan untuk yang kerja pagi dan sore, datang ke kandang, bersihkan kandang, ngeracik pakan dan sebagainya, itu saya bayar 1 juta sebulan. Jadi 6.700.000 dibagi 30 ekor, jadi sekitar 7.000 berapa per hari. Nah, kalau peningkatannya di berat badan, karena pakannya juga masih saya hitung-hitung ringan, jadi peningkatannya cuma 0, nah itulah makanya kami sampaikan ibaratnya nabung. Jadi kita berusaha sambil nabung, jadi nanti pada saatnya kita membutuhkan, kita nggak kebingungan. Kalau hasilnya tetap hasil, itu nggak ada cerita hasil. Tapi kami memang belum rinci detail, karena sistemnya kami kalau belum untung, sapinya belum gemuk, ya belum saya jual. Jadi nggak sistem 3 atau 4 bulan harus bongkar. Kalau 3-4 bulan harus bongkar, itu kemarin kami studi banding di Lampung Tengah,
itu minimal makannya di bawah 30, di atas 20.000 per ekor. Jadi peningkatannya bisa 1, dalam setiap hari. Itu bisa dijual 3-4 bulan. Tetapi kalau di sistem kandang kami belum seperti itu, karena kami juga masih tahapnya belajar, belum sistem PT. Jadi masih kita lakukan dengan cara yang seperti itu. Terus kemudian hasil daripada makan pakai fermentasi ini, teman-teman, dari kotorannya sendiri itu banyak pemesan. Ini kemarin sudah kami campur dengan dolomit. Ini sudah ada yang mesen lagi 2 orang 250 karung dengan 150, jadi 400 karung. 400 karung dikirim sampai lokasi kisaran Marga Jadi, di kisaran Mesuji Timur, itu 20.000 per karung. Nah, kalau 400 karung sudah berapa? Sudah 8 juta. Nah, itu bisa untuk diputer lagi, dibuat beli pakan, buat beli dedak, buat bayar upahnya, seperti itu terus. Kemarin kami sudah lakukan pembongkaran. Pada bulan kemarin pembongkaran pupuk kandang itu dapat 600 karung, 12 juta. Nah, ini yang saya pelihara 2 tahun, teman-teman. Ini kalau 800 kilo sudah pasti lebih. Nih, postur tubuhnya ini masih poel 3. Poel 3 ini seperti ini hasilnya. Dan ini 2 tahun juga, lebih sedikit. Ini juga. Nah, kalau yang ini indukan semua, teman-teman, indukan semua. Ini yang anaknya yang tadi itu, yang bagus itu, ini sudah mulai bunting lagi. Ini indukan semua sampai di sana. Nah, ini sudah bunting semua, tinggal nunggu. Ada yang 6 bulan, ini yang 4 bulan, ini 2 bulan, ini bunting 6 bulan. Nah, ini sudah bunting semua walaupun masih bunting muda. Nah, di situ tujuan kami, kita beternak sambil cari keuntungan dengan sistem menabung, sedikit demi sedikit kita dapat hasil, kita belikan pakan, kita putar lagi, nanti keluar anaknya bisa jual. Yang sudah gemuk-gemuk, ini hasilnya. Ini yang sudah hamil tua, tinggal nunggu saatnya melahirkan. Sudah mendekati 9 bulan ini, teman-teman. Mungkin akhir bulan ini sudah keluar anaknya, sudah mulai nyengklong itu. Nah, ini sisa kemarin penjualan pupuk kandangnya, teman-teman. Ini kemarin 1 kotak ini sudah hampir penuh lagi. Ini 1 kotak ini keluar 600 karung kemarin, teman-teman, 12 juta itu. Nah, ini baru bulan 6, sekarang bulan 5, ini sekarang bulan 8, 3 bulan udah hampir penuh lagi. Nah, artinya bukan hanya dari hewannya yang mendapatkan hasil, tetapi dari kotorannya juga dapat hasil, dari air urinnya juga dapat, bisa untuk kita gunakan penyemprotan untuk penanggulangan hama padi. Ini, teman-teman, banyak sekali hasilnya. Jadi monggo silahkan dicoba dulu, jangan kita takut dengan resikonya, karena pengalaman tidak akan pernah didapat kalau kita tidak atau belum mencobanya. Nah, ini air urinnya sudah berapa trigen, ini 20.000, ini ngambil sendiri, tinggal ngeduk, tinggal nimba. Itu di situ ada penampungannya, itu sudah ada penampungannya, teman-teman. Nah, itu penampungan air urinnya, tinggal ngambil aja. 20.000 1 trigen. Nah, artinya semuanya bisa menghasilkan. Nah, monggo silahkan kita coba dulu dengan beternak sapi ini. Kita nggak usah takut dengan
resiko, karena tanpa resiko, tanpa masalah tentunya tidak akan pernah bisa mencapai tujuan, belum bisa dikatakan sukses. Jadi dengan permasalahan itu kita pelajari, kita ambil, kita garis bawahi masalahnya apa kira-kira, kok saya bisa bangkrut dan sebagainya, sehingganya untuk melangkah ke lebih kesuksesan lagi baru kita tahu cara-caranya seperti apa. Kita jalani aja dulu sambil berjalan, sambil menabung, pasti ada hasilnya, pasti ada hasilnya. Jadi saya selalu sampaikan setiap kali ada teman-teman yang datang ke kandang, gimana sih Pak caranya kita bisa melihara sapi bisa banyak seperti ini? Jangan mengharapkan banyak dulu, saya sampaikan, dicoba dulu, karena Tuhan gak akan memberikan perkara yang besar ketika kita diberikan perkara yang kecil kita tidak sanggup menjalankannya. Kita coba dulu. Dulu saya pelihara 1 ekor, selama 4 tahun jadi 4 ekor. Nah dari pengalaman itulah sehingganya saya berani pelihara banyak. Tapi juga ada kendalanya, tentu ada. Nah dengan kendala-kendala itu kita pelajari sehingganya kita bisa menuju ke suksesan. Jadi tanpa kendala tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sukses. Tentu ada, setiap usaha pasti ada kendalanya, tapi dengan kendala itu mari kita ambil hikmahnya dan kita pelajari sehingganya bagaimana caranya supaya kita tidak gagal kembali dalam berusaha. Nah ini teman-teman, sedikit kita berbagi ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena banyak sekali teman-teman kita yang menanyakan, Pak habisnya berapa kilo, terus hasilnya berapa. Kami belum sampai lari ke situ, yang penting kita pelihara dulu sambil kita pelihara yang induan. Artinya kalau induan itu kan tahunan, jadi kita ambil anaknya sambil kita menabung gitu aja. Kita menabung, kita dapat hasil, kita dapat duit, kita belikan pakan. Nanti pas kita perlu yang besar yang kira-kira harus jual sapi, ya kita jual sapi gitu. Jadi kita belum sampai ke perhitungan detail karena kami sistemnya masih ya ibaratnya menabung dulu. Nanti kalau memang sudah kita ada modal, mungkin kita bisa berbagi tentang bagaimana caranya 4 bulan, 3 bulan atau 4 bulan sudah jual dan sehari naik berapa kilo. Nanti akan kami pengalaman sudah ada, tapi kami belum melakukan itu karena kami sistemnya masih sistem induan, ibaratnya kita nabung sambil berusaha. Ya, duit kita kembangkan dari beternak, lama-kelamaan juga akan meningkat dengan sendirinya. Ini contoh aja. Ini dulu modalnya saya masih kecil, 13.700.000, sekarang dipelihara 2 tahun, kisaran berat badan sudah 800 kilo. Ini kemarin saya tawarkan 40 juta, kalau sekarang saya kira juga sudah hampir mendekati karena dagingnya sudah mulai meningkat. Berat badannya tentunya juga sudah mulai meningkat. Ini kalau 800 pasti lebih. Nah bayangkan saja sudah berapa keuntungannya. Cuman seperti itu aja. Jadi kita berusaha sambil menabung, dapat hasil dikit-dikit dari usaha kita yang lain, kita belikan pakan, nanti hasilnya di sini dari peternakan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi aspirasi buat teman-teman semua, sehingganya bisa melihat video yang kami share. Kami nggak perlu satu persatu menjelaskan, dengan membuka video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, wassalam.